Ada jenis hiu yang berpendar dalam gelap, misalnya swell shark. Hiu ini hidup di kedalaman laut yang gelap, hampir 518 meter di bawah permukaan laut. Tak seorang pun tahu pasti, tapi jenis ikan ini melepaskan pendar fluorescent yang cuma bisa dilihat swell shark lain. Ilmuwan mendeteksi pendar itu sebab mereka memakai filter yang memblokir cahaya kuning. Mereka berpikir mungkin ini cara ikan besar ini berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Pendar ini membantu hiu ini melawan infeksi karena mikroba. Cowbird punya kode rahasia yang dipakai untuk saling mengenal satu sama lain. Ini adalah jenis burung parasit khusus karena bertelur di sarang spesies burung lain. Cowbird muda punya mekanisme dalam tubuhnya untuk mengenali spesiesnya yang lagi berkicau, seperti semacam kode rahasia yang cuma diketahui oleh jenis burung ini. Begitulah cara mereka menemukan burung lain dari spesies yang sama. Gigitan beruang grizzly luar biasa kuat. Mungkin beruang kelihatan lucu, tapi lebih baik kamu menjauh dari jangkauan cakarnya yang tajam dan terutama mulutnya. Kekuatan gigitannya lebih dari 8 juta Pascal, yang artinya bisa menghancurkan bola bowling. Sebagian hewan punya garis-garis sedalam kulit dan sebagian yang lain garis-garisnya ada di permukaan. Harimau termasuk dalam kelompok pertama yang bergaris-garis bukan cuma bulunya tapi juga kulitnya. Sama halnya dengan kucing besar berbulu lainnya seperti macan tutul, sementara jerapah dan zebra berada dalam kelompok kedua karena motifnya cuma berada di bulunya. Omong-omong tentang zebra, apa menurutmu warnanya hitam bergaris-garis putih atau putih dengan garis-garis hitam? Awalnya kayaknya pilihan kedua yang benar. Sebagian besar garis-garis hitamnya berakhir di bagian dalam kaki dan di perutnya, dan sisanya putih. Tapi itu ternyata nggak benar. Yang mengejutkan, warna zebra adalah hitam bergaris-garis putih. Semua bulu zebra, baik putih maupun hitam, tumbuh dari folikel yang mengandung sel-sel melanosit. Semua hewan punya sel ini. Sel-sel ini memproduksi pigmen yang disebut melanin dan ini memberi warna bulu dan kulit. Adapun pada zebra, bahan kimia pembawa pesan memberitahu melanosit mana yang harus mengirim pigmen ke area bulu mana. Karena itu zebra bermotif garis-garis, tapi putih sebenarnya bukan pigmennya sendiri. Warna putih terjadi karena tidak adanya melanin. Jadi hitam adalah warna bawaan zebra. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari kita, sehingga bisa mencemari TKP. Kayaknya hewan ini nggak banyak persamaan dengan manusia, tapi perhatikan lebih cermat tangannya. Tangan koala punya pola melingkar dan melengkung tersendiri, jadi jika ada koala yang ingin bertindak ilegal, ada baiknya memakai sarung tangan. Kepiting hantu menggeram jika berada di dekat makhluk yang nggak begitu disukai atau mengancam. Kepiting ini melakukannya dengan memakai gigi di perutnya. Pertama, ia akan ngasih tahu kalau ia akan membela diri dengan menunjukkan capitnya. Kalau itu nggak mempan, ia akan menggeram menakutkan seperti anjing. Tapi bunyi itu berasal dari gesekan 3 gigi kerasnya yang memanjang di dalam perutnya. Kepiting batu mengeluarkan bunyi yang sama ketika menghaluskan makanan. Omong-omong tentang gigi, apa kamu tahu bahwa gading paus narwal sebenarnya semacam gigi yang kebalik? Gak seperti kebanyakan paus, paus narwal atau unicorn laut ini memiliki satu gading besar atau gigi yang tumbuh dari bagian dalam rahangnya. Gadingnya ini memiliki sampai 10 juta ujung saraf dan gak terlindung, yang artinya gading ini sangat sensitif terhadap jenis kontak apapun. Gading paus ini hampir mirip sepotong kulit karena biasanya gading gak mengandung banyak ujung saraf. Hampir 95% manusia bertangan kanan dominan. Begitu juga dengan lumba-lumba hidung botol. Di antara lumba-lumba, bahkan lebih banyak yang beranggota badan kanan dominan dibanding manusia. Dalam satu penelitian, ilmuwan menemukan bahwa lumba-lumba hidung botol menengok ke sebelah kiri lebih dari 99% kali, yang artinya tangan kanannya dominan. Ikan ini menaruh sisi kanan tubuh dan mata kanannya lebih dekat ke dasar laut ketika mengejar mangsa seperti cumi-cumi, udang, atau ikan-ikan yang lebih kecil. Fakta keren dari laut, apa kamu tahu kalau hiu bungkuk memakai gelembung ketika mengejar mangsa? Mungkin kamu pikir ikan ini nggak butuh metode khusus mengingat besarnya ukurannya. Tapi ketika memikat mangsa di perairan terbuka, paus-paus ini berkelompok dan memakai sesuatu yang disebut teknik jaringan gelembung.
Pas berenang dalam posisi tegak, mereka meniupkan gelembung dari bawah air. Gelembung-gelembung inilah yang menyulitkan ikan untuk melarikan diri. Bukti tertua yang kita miliki tentang kucing peliharaan berasal dari 12.000 tahun lalu. Para peneliti menemukan ini hampir 20 tahun lalu ketika mereka sedang menggali di sebuah desa kuno di Siprus. Mereka menemukan tulang belulang kucing pas di sebelah kerangka manusia yang menyatakan bahwa hubungan mereka dekat di akhir hayat mereka. Manusia adalah pemburu, jadi mereka menjinakkan anjing dulu suatu ketika sampai 29.000 tahun lalu. Anjing membantu manusia menangkap hewan lain, tapi mereka belum berpikir butuh kucing sampai menetap dan menyimpan kelebihan hasil panen. Tikus sering mendatangi gudang biji-bijian hingga kucing berguna di masa itu. Burung pavin cukup inovatif loh pas ingin menggaruk tubuhnya. Burung ini pasti bangga dengan paruhnya yang memukau, tapi mereka jelas berpikir paruh indah ini belum cukup untuk garuk-garuk. Para peneliti melihat burung pavin dengan spontan mengambil ranting kecil untuk menggaruk tempat yang gatal. Ada jenis semut khusus yang cuma hidup di sebagian kecil Manhattan. Median Broadway di 63rd Street dan 76th Street adalah area terbaik yang dipilih makhluk merayap ini. Semut Manhattan kayak berasal dari Eropa, tapi nggak ada spesies semut Eropa yang bisa menandinginya. Hey fans Harry Potter, apa kamu percaya ada makhluk kayak katak coklat? Nggak persis sih, tapi mirip. Nugini dan Australia bukan selalu terpisah loh. Keduanya menyatu selama jutaan tahun. Sampai sekitar 12.000 tahun lalu, ketinggian air laut memisahkan mereka. Karena pernah menyatu sekian lama, beberapa hewan dan tumbuhan masih menghuni kedua wilayah itu, termasuk katak pohon hijau. Katak ini benar-benar telah menyebar sangat jauh dan sebagian yang hidup di wilayah panas berawa-rawa dikelilingi oleh buaya benar-benar seperti terbuat dari coklat. Kita semua mengenal burung flamingo karena warna khasnya kan? Tapi sebenarnya burung ini nggak berwarna pink kok. Flamingo lahir berwarna abu-abu dan mereka akan tetap pada warna itu jika bukan karena makanannya yang berupa alga hijau biru dan udang. Bahan makanan ini mengandung pewarna alam tertentu yang membuat bulu flamingo berubah jadi pink seiring waktu. Ketika setan Tasmania kecil meninggalkan induknya, mereka bersosialisasi, membentuk ikatan yang berlangsung seumur hidup. Bukan cuma setan Tasmania, sapi juga punya ikatan sosial yang lebih kuat dari yang kita duga. Sapi suka bersosialisasi dan membentuk persahabatan tahan lama, dan bahkan suatu penelitian menemukan detak jantung sapi meningkat sebagai tanda stres ketika dipisahkan dari sahabat karibnya. Bayangin kamu membeku begitu saja selama musim dingin, bukannya mendengar gigimu gemeletuk dan merapatkan jaket? Itu yang bisa dilakukan katak. Katak air seringnya melakukan hibernasi di bawah air dan menghabiskan sebagian besar musim dingin di dasar kolam, danau, atau badan air lain. Kodok dan katak umumnya berdarah dingin, yang artinya suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi katak bisa membeku selama musim dingin karena tingginya konsentrasi gula atau glukosa dalam organ-organ vitalnya. Begitu mencair, hewan ini melanjutkan hidup seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gurita punya 3 jantung dan berdarah biru. Hewan ini bisa bergerak 40 km per jam dan menyemprotkan tinta yang bukan cuma mengaburkan penglihatan predator, tapi sangat membahayakannya. Gurita juga punya 9 otak, 1 otak pusat dan 8 otak yang lebih kecil ada di lengannya. Itu sebabnya lengannya bisa membuka kerang, sementara otak pusatnya sibuk melakukan hal lain. Gurita bahkan mengecap dengan lengannya. Ada sel-sel dalam penyedot gurita yang memungkinkan lengannya menyentuh dan mengecap, sama seperti mereka mendeteksi bahan kimia yang dihasilkan berbagai makhluk laut. Dengan cara itu, gurita bisa membedakan antara mangsa dengan batuan. Gigi tupai tidak pernah berhenti tumbuh, tapi giginya terkikis karena menggerogoti kacang dan makanan keras lain. Gigi depan hewan pengerat ini sebenarnya berwarna jingga karena dilapisi email keras khusus. Tapi untungnya kamu nggak perlu berurusan dengan itu ya. Beberapa spesies burung nggak masalah makan cabai, karena mereka nggak bisa merasakan pedas. Cabai terasa membakar mulut karena mengandung zat kimia khusus, capsaicin. Tapi burung tidak punya pengecap yang dibutuhkan untuk merasakan efek itu.
Jula badak terbuat dari rambut atau setidaknya dari protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku kita. Protein ini disebut keratin. Jula seperti itu agak unik karena pada hewan lain inti tanduknya seperti tulang. Burung pelatuk bisa mematuk kayu 20 kali per detik. Mata kita akan sulit melihat patukannya. Berapa banyak kayu yang bisa dipatuk burung pelatuk? Jika burung pelatuk bisa mematuk kayu, jumlah patukannya seringkali mencapai 8.000 sampai 12.000 kali sehari. Bintang laut punya mata, yakni di ujung tiap-tiap lengannya. Mata ini berupa sekelompok sel yang sensitif terhadap cahaya. Katak tidak perlu minum air. Sebagai gantinya, mereka punya area yang dikenal sebagai tempat minum. Letaknya di perut dan paha mereka. Katak menggunakannya untuk menyerap air langsung ke kulit. Pastinya itu bisa menghemat waktu ya. Kebanyakan spesies ulat memiliki sekitar 4.000 otot di tubuh mereka. Dan hampir 250 otot ada di kepala. Cacing pohon Natal jauh lebih cantik dari yang kamu bayangkan. Tapi meskipun pinus ini terlihat keren, 2/3 tubuh cacing ini tersembunyi dalam pembuluh kalsium karbonat. Terus kenapa? Ya gitu aja sih. Tanduk narwhal yang terkenal itu sebenarnya adalah gigi yang keluar. Unicorn laut ini hanya memiliki 2 gigi dan pada pejantannya, salah satu giginya tumbuh melewati bibir atas mereka. Tidak seperti gigimu, gigi mereka keras di dalam dan sensitif serta lembut di luar. Anteater tidak punya gigi, tapi itu nggak masalah. Hewan ini punya lidah super panjang. Lidah ini membantu mereka melahap lebih dari 35.000 rayap dan semut setiap hari. Nggak perlu repot-repot nyendok. Kutu bisa melompat lebih dari 200 kali panjang tubuh mereka, dan kalau manusia punya kemampuan seperti itu, kita bisa melompat setinggi gedung Empire State. Wuhuu! Telur katak pohon mata merah bisa menetas lebih cepat kalau mereka merasa lingkungan mereka tidak aman. Hewan-hewan kecil dengan metabolisme cepat melihat dalam gerakan lambat. Ini membantu mereka kabur dari makhluk lebih besar. Sidik jari koala sangat mirip dengan manusia. Kadang, sidik jari hewan ini bisa tertukar di TKP. Mungkin di Australia aja yang begitu. Keringat kuda Nil berwarna merah muda, dan itu sebenarnya nggak bisa dibilang keringat. Itu adalah cairan berminyak berwarna kemerahan. Fungsinya bukan untuk mendinginkan tubuh, tapi untuk melembabkan kulit dan melindunginya. Cairan ini juga berfungsi sebagai antibiotik. Jadi kalau kamu terbakar matahari atau tersayat, coba deh minta izin ke kuda Nil buat minta cairan ini. Kulit beruang kutub berwarna hitam dan bulunya berongga serta hampir transparan. Bulu hewan ini bahkan tumbuh di bawah telapak kaki mereka. Ini memberi mereka cengkraman lebih baik di es dan melindungi mereka dari dingin. Sebagian spesies tarantula, yakni jenis laba-laba terbesar di dunia, bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 2 tahun. Keren, tapi tetap aja menyeramkan. Platypus menutup mata saat berciuman. Maksudku waktu berenang, mereka punya lipatan kulit khusus yang menutup telinga dan mata mereka. Lipatan itu menghalangi air masuk. Lubang hidung hewan ini juga memiliki penutup kedap air. Emu tidak bisa berjalan mundur, tapi para ilmuwan tidak tahu alasannya. Burung yang tidak bisa terbang ini adalah satu-satunya yang memiliki otot betis. Emu bisa berlari sangat cepat, mereka juga bisa bepergian jauh, tapi mereka tidak bisa mundur. Buaya tidak bisa menggerakkan lidah mereka karena menempel di langit-langit mulut. Hal itu menjaga tenggorokan mereka tetap menutup dan melindungi saluran udara hewan ini. Ular air, lumba-lumba, paus, aligator, buaya, dan juga penyu bisa tenggelam. Mereka akan tenggelam kalau terlalu lama berada di bawah air. Hewan-hewan ini tidak bisa bernapas di dalam air, mereka hanya bisa menahan napas. Hanya satu spesies burung yang bisa terbang mundur, itu adalah burung kolibri. Hei, coba deh kenalan sama emu. Burung mungil ini juga bisa mengepakkan sayap sampai 80 kali per detik. Terlepas dari rupa celurut gajah, hewan kecil ini lebih berkerabat dekat dengan gajah daripada celurut. Mungkin itu sebabnya mereka punya hidung mirip belalai sebagai ciri khas mereka. Celurut gajah menggunakannya untuk memangsa serangga. Lihai sekali! Kucing dan kerabatnya tidak bisa merasakan manis. Mereka tidak punya pengecap untuk merasakan manis. Sayang banget ya. Flamingo hanya bisa makan dengan kepala terbalik. Itu sebabnya paruh bawah mereka besar dan paruh atasnya lentur. Susunan seperti itu cocok untuk makanan terbalik. Tapi itu kebalikan dari yang dimiliki burung lain. Nggak gampang ya jadi flamingo. Kulit harimau juga belang-belang kayak bulunya loh. Ya udah, gitu aja. Saat burung tukan tidur, mereka meringkuk menjadi bola yang padat dan cantik.
Burung ini menekuk kepala mereka sampai ekor mereka menutupi kepala dan paruhnya berada di punggung. Jadi, ya emang mirip bola. Burung unta memiliki mata paling besar di dunia hewan dan mata mereka lebih besar daripada otaknya. Ukuran masing-masing matanya sebesar bola biliar. Semua ikan badut terlahir jantan, tapi dalam beberapa keadaan mereka bisa berubah menjadi betina. Perubahan ini tidak bisa diputar balik. Nggak kayak kebanyakan ikan, saat kuda laut sudah kawin, mereka akan tetap setia dengan pasangannya seumur hidup. Lebih romantisnya lagi, waktu pasangan ini bepergian, mereka bergerak berdampingan dan seringkali ekor mereka berpegangan. Biasanya pejantannya yang membawa barang bawaan. Rayap tidak pernah tidur, mereka tidak perlu mengisi tenaga. Tapi mereka bisa makan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yap, makan rumahmu. Kungkang butuh waktu sampai 2 minggu untuk mencerna makanan. Iya, pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru, nggak ada acara kok. Sidik hidung anjing bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Itu sama seperti sidik jari manusia dan masing-masing anjing punya sidik hidung berbeda. Burung hantu tidak punya bola mata, sebagai gantinya mereka punya tabung mata yang tidak bisa bergerak di rongga matanya. Penguin tidak punya telinga luar, tapi pendengaran mereka tajam, terutama saat mereka mengawasi beruang kutub. Shh, jangan beritahu beruang ya. Ubur-ubur terdiri dari 98% air. Itu sebabnya saat mereka tersapu ke pantai, tubuh mereka bisa menguap setelah beberapa jam. Jika terjadi kemacetan di bawah air, aligator akan selalu memberi jalan kepada lembu laut. Wow, sopan sekali ya. Gigitan beruang grizzly kuat banget loh, sampai bisa menghancurkan bola bowling. Jadi mending kita ngalah aja deh. Panda raksasa nggak pernah pilih-pilih tempat buat tidur. Mereka biasanya tidur di mana saja, seringnya di dasar hutan. Anak panda raksasa yang baru lahir, ukurannya kecil sekali. Bobotnya cuma seberat secangkir kopi kecil dan ukurannya lebih kecil dari tikus. Red handfish bisa berjalan di dasar laut dengan bantuan tangannya. Tapi tentu saja itu bukan tangan, melainkan sirip yang berevolusi. Serius? Kucing biasanya nggak ngeong ke sesamanya loh. Sebuah penelitian menunjukkan kucing menggunakan cara komunikasi ini untuk menarik perhatian kita, manusia. Dan dia berhasil. Kungkang tidak bisa menggigil, bukan karena mereka sibuk mencerna makanan selama 2 minggu ya. Bulu mereka terkadang tertutup alga, dan saat kepanasan atau kedinginan, metabolisme mereka berhenti. Pada masa-masa sulit, ubur-ubur abadi berubah menjadi muda kembali. Begitu mereka mencapai tahap saat hanya berupa segumpal jaringan, hewan ini mulai tumbuh lagi. Dan proses ini rupanya bisa berulang terus-menerus. Kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup adalah ayam dan burung unta. Jangan menoleh. Belut morai memiliki satu rahang lagi yang bisa memanjang dari tenggorokannya. Pertama, rahang utama melahap hewan laut yang kurang beruntung. Lalu, rahang kedua melahap makanan berikutnya dengan gigi tajam yang mengarah ke belakang. Setelah itu, hewan yang tertangkap ditarik ke tenggorokan belut ini. Aku jadi nggak nafsu makan. Beberapa spesies siput memiliki cangkang berbulu, dan berkat bulu ini, siput bisa menempel lebih erat pada permukaan basah. Saat paus bungkuk berburu, mereka sering berkelompok dan memakai taktik jaring gelembung untuk menangkap mangsa. Gelembung itu memerangkap kawanan ikan. Macan tutul salju tidak bisa mengaum seperti kucing besar lain. Ini ada hubungannya dengan pita suara mereka yang tidak berkembang. Tapi hewan ini bisa mengeong, menggeram, mendesis, dan bahkan mendengkur. Agar tidak terpisah dari kelompok mereka saat tidur, berang-berang laut berpegangan tangan, mereka juga bisa mengaitkan diri ke rumput laut raksasa untuk alasan yang sama. Hei, canggih juga! Singa sering disebut Raja Padang Rumput. Bukannya Raja Hutan ya? Namun, 90% pemburuan dalam kelompok dilakukan oleh betinanya. Pejantan bertugas melindungi wilayah dan anggota kelompok. Dan kadang bikin salad kentang lezat yang disebut Hakuna Matata. Kucing terkenal dengan kemampuan luar biasanya untuk menggerakkan telinga, karena kucing punya 32 otot di masing-masing telinga luar. Beberapa spesies hiu bisa bersinar dalam gelap, sayangnya cuma hiu saja yang bisa melihat cahaya kehijauan ini. Manusia memiliki hingga 8.000 kuncup pengecap, tapi anjing hanya memiliki 1.500 pengecap. Burung jay biru bisa meniru burung lain, favoritnya adalah suara elang. Burung jay biru menggunakannya untuk mengusir burung lain dari wilayahnya.
Kukang memang menggemaskan ya, tapi juga berbahaya loh. Mereka satu-satunya primata yang berbisa. Kukang memiliki kelenjar dalam lengkungan bagian dalam mereka, dan kelenjar itu mengeluarkan racun yang bisa berakibat buruk pada manusia. Hartebeest punya taktik menghindar yang luar biasa. Untuk kabur dari hewan lain, mereka bergerak dalam pola zigzag. Lumba-lumba hidung botol punya nama untuk satu sama lain. Nama itu berupa siulan khusus. Hey Bobby, hey Charlie, hey Dolly, hey semuanya. Makasih buat ikan-ikannya ya. Jerapah memiliki lidah panjang dan berwarna hitam. Serius, menurut para ilmuwan, warna ini bisa melindungi lidahnya dari sengatan matahari. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa. Au, kudanya imut banget ya. Tunggu, dia lagi tidur. Sebenarnya hewan yang kamu lihat cuma dalam tanda kutip tidur ayam. Dia masih perlu berbaring untuk memasuki tidur REM, alias Rapid Eye Movement yang baik. Kalau pada manusia, REM adalah tahap ketika kita bermimpi. Lengan dan kakimu tidak bisa bergerak selama REM. Kalau bergerak, apa yang kamu rasakan dalam mimpi akan kamu lakukan sambil tidur sehingga berpotensi melukai diri sendiri secara tidak sengaja. Tapi mari kembali ke kuda tadi. Meski cuma tidur ayam, mampu tidur sambil berdiri tetaplah mengesankan. Kita tak akan bisa menirunya. Kuda memiliki sistem tendon dan ligamen yang membantunya tetap tegak dengan mudah. Sendi utama di kakinya terkunci, sehingga dia bisa bersantai dan tidur sebentar tanpa khawatir akan terjatuh ke tanah. Oh, omong-omong, jumlah tidur REM yang dibutuhkan kuda ternyata sangat kecil dan biasanya terbagi menjadi rangkaian interval pendek, totalnya 2-3 jam sehari. Itulah sebabnya kuda tidak perlu sering rebahan, tapi sebagian kuda tetap rebahan karena rasanya lebih nyaman. Kuda tidur sambil berdiri, karena saat berbaring, posisi tiduran agak berbahaya bagi mereka. Kuda agak sulit bangun dari tanah dan itu hanya membuang-buang waktunya yang berharga. Saat kuda berjuang untuk berdiri, karnivora pemangsa bisa menjatuhkannya lagi dan menjadikannya makan malam. Itu sebabnya kuda hanya berbaring dalam waktu singkat. Mereka juga punya sistem pengawasan khusus, yaitu saat satu hewan mengawasi hewan lainnya selagi mereka tidur. Setiap anggota kawanan dapat memainkan peran sebagai kuda penjaga. Selain itu, bukan cuma kuda, tapi juga zebra, gajah, jerapah, beberapa burung seperti flamingo, dan bahkan sapi bisa tidur siang sambil berdiri. Kalau begitu, kenapa manusia tidak? Jawabannya, agar bisa meniru trik ini, kakimu harus sejajar secara vertikal dan lututmu harus bisa mengunci posisinya. Dengan begitu, kamu tak akan kesulitan menjaga badan tetap tegak. Tapi tubuh kita tidak diciptakan untuk tujuan ini. Jika kamu kelelahan, kamu mungkin tertidur sambil berdiri, tapi kamu akan segera bangun untuk mencegah tubuhmu ambruk ke lantai. Ototmu perlahan mengendur saat memasuki tiap-tiap tahap tidur. Dan begitu kamu tertidur, tubuhmu tak akan bisa menahan dirinya lagi. Bayangkan kamu berada di malam musim dingin yang tenang dan burung yang bertengger di dahan pohon tinggi itu sepertinya sedang tidur. Lalu ada suara. Manusia tak akan menyadarinya karena suaranya sangat senyap. Tapi burung hantu, burung yang bertengger tadi, punya pendengaran sempurna. Pendengaran bahkan lebih penting dibanding penglihatan bagi hewan yang satu ini. Dalam sekejap mata, hewan itu bergerak. Wow, kepalanya seperti menghadap belakang. Burung hantu sangat fleksibel sehingga bisa memutar kepalanya hampir satu lingkaran penuh. Burung-burung ini punya rongga mata tetap. Artinya, bola mata mereka tidak berputar sehingga harus mencari jalan lain untuk mengatasinya. Mereka bisa memutar kepala hingga 270 derajat karena kepalanya tersambung ke badan dengan cara yang unik. Jaringan dan pembuluh darah tempat leher bertemu dengan tubuh pun tidak bisa putus karena sangat lentur. Burung hantu juga memiliki banyak vertebra atau tulang kecil yang menyusun tulang belakang dan leher, sehingga makin mudah melakukan trik putar kepala. Nah, manusia punya struktur leher yang berbeda total, tetapi tetap bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Manusia punya mata bulat yang bisa bergerak bebas, tidak seperti burung hantu. Kamu tidak perlu memutar leher sampai 270 derajat, tapi kalau bisa keren juga sih. Saat sedang berenang santai mengarungi laut dalam, seekor hiu goblin melihat ikan yang kelihatannya enak. Sang hiu mulai mendekati calon makanannya, tapi ikan itu melihat sang pemburu dan mencoba kabur. Akan tetapi, layaknya film horor, hiu goblin melontarkan rahangnya dari mulut dan menangkap si ikan kecil. Rahang mengerikan milik hiu goblin melekat pada ligamen elastis. Rahang itu bisa mencuat dari moncongnya hingga 8 cm, sehingga memungkinkannya memajukan mulutnya untuk menangkap ikan, cumi-cumi, atau makhluk laut lain yang malang.
Kalau mulutmu bisa begitu juga, kamu bisa mengunyah makanan yang posisinya 17 cm di depanmu tanpa repot-repot memakai tangan untuk mengambilnya. Dan impianmu untuk makan nasi padang tanpa mengotori tangan pun tercapai. Sekarang, kamu sedang berbaring di kasur kamar hotel dekat pantai dan tiba-tiba melihat tokek kecil. Dia berlari-lari di lantai, naik ke dinding. Lihat, gesit juga ya. Dan sekarang, dia menggantung terbalik di atas kepalamu. Tokek dan cicak bisa menempel ke segala jenis permukaan berkat bentuk jari kakinya. Kakinya diselimuti ratusan rambut mikroskopis dan tiap rambutnya ini terbagi lagi menjadi bulu-bulu yang lebih kecil. Semua ini menciptakan ikatan kuat yang membuat molekul rambut dan molekul permukaan berinteraksi. Interaksi inilah yang menciptakan tarikan elektromagnetik. Dengan begini, tokek dan cicak mampu menempelkan dan melepaskan jari-jari kakinya secepat kilat. Mereka mampu berlari melintasi berbagai permukaan sampai 20 kali panjang tubuhnya per detik. Sayangnya, kemampuan super ini juga tidak dimiliki manusia. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan jari tangan dan kakimu adalah mengerut setelah terlalu lama di dalam air. Kerutan ini meningkatkan cengkraman tanganmu ke benda basah dengan cara menyingkirkan air yang ada. Sama seperti saat air hujan melewati guratan ban mobilmu. Dan bentuk jarimu akan seperti ini. Agak jijik ya. Ukuran tiap mata Tarsius sama dengan otaknya. Itu adalah pertanda jelas bahwa penglihatan sangat penting bagi hewan kecil ini. Bola mata besarnya pun tidak bisa bergerak. Tarsius harus memutar seluruh kepalanya jika ingin melihat ke kanan atau ke kiri. Sisi terangnya, ting! Tarsius bisa melihat dalam kegelapan hampir total dan berburu serangga, kadal, serta burung kecil pada malam hari. Mata Tarsius mampu mengumpulkan dan memantulkan titik cahaya yang paling kecil sekalipun, sehingga dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam dunia hewan, mata ini setara dengan kacamata night vision. Sementara kita, manusia, mata kita dirancang berbeda. Kita melihat dengan sangat baik hanya pada siang hari. Di ruangan yang gelap atau di luar saat malam, kamu kesulitan melihat benda atau warna di sekitarmu. Itu karena ada dua jenis organ peka cahaya di bagian belakang matamu. Sebagian berbentuk kerucut, yang lainnya berbentuk batang. Yang berbentuk batang membantumu melihat dalam cahaya redup, tapi tidak memungkinkanmu mendeteksi warna. Sementara yang kerucut memungkinkanmu melihat detail lebih jelas dan warna yang cerah, tapi tidak berfungsi jika cahaya di sekitarmu kurang. Jadi, setelah gelap, hanya sel batang yang merespon cahaya. Tapi karena tidak bisa membedakan warna, kamu hanya akan melihat beragam warna hitam, abu-abu, dan putih. Sekarang, kamu sedang duduk di tepi sungai, memandangi air mengalir. Lalu ada seekor kadal berlari dengan kecepatan super tinggi melintas di depanmu. Yap, berlari di atas air. Itu adalah kadal Basilix. Dia punya jari kaki panjang spesial di kaki belakangnya. Jari ini dilengkapi kulit khusus yang melebar saat dia bergerak. Pelebaran ini meningkatkan area kontak dengan air. Saat kadal juga menggerakkan kakinya dengan super cepat, kakinya menampar permukaan air keras-keras dan membentuk kantong udara kecil. Kantong ini menahan kadal di atas air, tapi dengan syarat dia tidak melambat ya. Nah, kalaupun manusia punya sepatu khusus yang bentuknya mirip kaki kadal Basilix, kita harus masih berlari dengan kecepatan 105 km per jam supaya nggak nyemplung. Kalau kamu ingin menjelajah hutan di Asia Selatan dan Tenggara, waspadalah terhadap ular. Kenapa malah ngelihat ke tanah? Waspadanya sama ular terbang. Ular terbang terdengar seperti makhluk dari mimpi buruk, tapi sebenarnya memang ada. Ular ini tidak benar-benar terbang, kecuali ada arus angin naik yang kuat. Reptil ini adalah pelayang. Mereka menggunakan kecepatan terjun bebas untuk menangkap udara. Setelah itu, dia bisa dengan mudah melayang di udara. Kalau cuma dari jauh, kamu tak akan bisa membedakan mana ular terbang dan mana ular biasa. Tubuhnya sama-sama berbentuk tabung dan tanpa anggota gerak. Tapi waktu mau mulai bersiap lepas landas, dia merayap ke ujung cabang dan menggantung di sana, sambil mengubah tubuhnya menjadi bentuk C. Begitu mendorong dirinya dari sana, dia berubah menjadi bentuk S, dan menjadi 2 kali lebih pipih dari biasanya. Badannya yang bulat melengkung ke dalam dan memerangkap udara. Reptil ini bahkan bisa berbelok dengan gerakan naik turun seperti ombak di laut. Lebih kerennya lagi, ular terbang adalah pelayang yang lebih hebat dibanding, katakanlah, tupai terbang yang jauh lebih terkenal. Salah satu mitos hewan paling umum adalah tikus suka keju. Mitos itu muncul dulu sekali. Mungkin kemunculannya sama dengan saat orang mulai menyimpan makanan. Karena tikus sering bertamu ke rumah manusia,
mereka terus mencari makanan yang bisa mereka makan. Orang-orang biasa menyimpan biji-bijian di stoples kaca. Mereka juga menyimpan daging dengan cara digantung tinggi. Tapi mereka menyimpan keju di rak yang merupakan target mudah untuk tamu tak diundang di pantry seperti tikus. Jadi mereka memakannya karena tidak bisa dapat makanan lain. Tapi tikus pasti akan lebih mengincar coklat atau makanan manis daripada keju. Mereka nggak salah sih. Flamingo tidak benar-benar berdiri di air dengan satu kaki agar tidak kedinginan. Ini hanya cara sederhana bagi mereka untuk menghemat tenaga. Manusia akan kelelahan jika berdiri dengan satu kaki, tapi bagi mereka, ini posisi paling stabil mengingat anatomi aneh mereka. Pose ini tidak membutuhkan kerja otot. Aku iri. Salah satu mitos paling tersebar luas dan paling tua adalah burung unta menyembunyikan kepala di dalam tanah setiap kali mereka takut. Dulu sekali peneliti mengira burung unta tidak begitu pintar karena mereka mengubur kepala mereka di tanah tanpa menyadari bagian tubuh lainnya masih ada di luar dan terlihat semua orang. Faktanya, burung unta melakukan itu saat mereka ingin menelan pasir dan kerikil untuk memperbaiki pencernaan mereka atau hanya membalikan telur yang ada di sarang. Bahkan saat itu, mereka secara teknis tidak mengubur kepala mereka, tapi meletakkannya di dekat tanah. Jika mereka mengubur kepala di dalam pasir, hewan malang itu pasti tidak akan bisa bernapas. Tidak ada alasan untuk menganggap burung unta sebagai burung yang penakut. Seperti hewan lain, mereka akan kabur jika tahu akan ada bahaya, dan dalam beberapa situasi, mereka akan melawan dan membela diri. Dia seperti Angry Bird. Menurutmu, apa yang benda terbesar yang bisa ditelan paus biru? Mereka adalah hewan terbesar yang hidup di planet kita. Mereka bisa tumbuh mencapai 30 meter dengan berat 200 ton. Jantungnya sebesar mobil, dan lidahnya bisa seberat gajah sedang. Mudah membayangkan paus biru menelan mobil, manusia, dan bahkan perahu kecil. Mungkin semuanya salah. Benda terbesar yang bisa ditelan paus biru adalah buah limau gedang. Tenggorokannya bisa menelan ukuran piring salad kecil. Paus memangsa ikan kecil, plankton, dan krustasea laut. Jadi, mereka tidak butuh tenggorokan besar. Tapi kita tak akan bisa bertahan di dalam perut paus. Itu akan menghabisi kita dalam 15 detik. Sama dengan waktu kita bertahan di luar angkasa tanpa pakaian luar angkasa. Jadi, jangan coba-coba. Unta tidak menyimpan air di punuk mereka. Ya, mereka hewan dengan ketahanan luar biasa terhadap beberapa kondisi yang cukup ekstrim. Mereka bisa bertahan bahkan saat hanya minum air 8-10 hari sekali. Tapi bukan karena mereka punya cadangan rahasia di punggung mereka. Karena saat mereka punya kesempatan untuk minum, mereka meneguk hampir 200 liter air pada sekali duduk. Mereka menggunakannya untuk mencukupi 30% berat badan total mereka. Jumlah yang bisa hilang karena dehidrasi. Jadi, mereka kehilangan banyak air, tapi dengan cepat mencukupinya lagi. Punuk mereka adalah tempat mereka menyimpan lemak, tapi bukan untuk menghasilkan air. Oksigen yang unta harus hirup akan membuat mereka kehilangan terlalu banyak air. Karena itu akan menguap melalui paru-paru mereka. Itu sebabnya mereka menggunakan lemak sebagai sumber nutrisi untuk energi. Ini membantu mereka bertahan di wilayah gersang dan pada musim kemarau. Pemakan semut tidak mengisap semut menggunakan hidung mereka. Mereka tidak berkeliaran mencari semut dan menyergap mereka dengan moncong panjang mereka. Pemakan semut memiliki lidah yang sangat panjang. Pemakan semut besar memiliki lidah yang mencapai panjang 60 cm. Bentuknya seperti layang spaghetti dan ditutupi dengan kait berduri serta air liur lengket yang memerangkap semut sampai 160 kali dalam semenit. Artinya, mereka makan 20.000 serangga dalam sehari. Itu serangga yang banyak. Mereka membuka sarang semut menggunakan cakar, lalu pekerjaan lainnya diserahkan kepada lidah. Mereka tidak punya gigi, jadi mereka hanya menelan semua serangga yang mereka tangkap. Film bisa memberimu rasa aman yang salah dari dino. Tidak, diam di tempat tidak bisa menyelamatkanmu dari T-Rex marah yang mengejarmu. Itu mitos. Raja dino tidak memiliki penglihatan buruk. Makhluk ini mungkin melihat lebih baik daripada raptor modern. Mereka memiliki perkiraan jarak luar biasa, sesuatu yang ada dalam hewan masa kini, seperti Raja Wali dan elang. Meskipun dengan suatu keajaiban, Raja Dino ini tidak melihatmu, atau dia mengira kamu hanya pohon kecil atau benda lain karena kamu diam di tempat, mereka punya indera penciuman yang bagus. Jadi, pilihan lebih baik adalah lari.
karena T-Rex tidak secepat yang sebelumnya dikira ilmuwan, yang mencapai 53 km per jam. Mengingat anatomi mereka bisa bergerak pada kecepatan 19 km per jam. Jika lebih cepat dari itu, mereka akan mengalami kerusakan tulang yang parah. Tapi ini tidak menghentikan mereka untuk menguasai dunia hewan karena ada banyak dinosaurus yang jauh lebih lambat dari mereka. Jadi, mereka tidak perlu cemas soal makanan. Satu lagi mitos mengatakan bahwa burung hantu bisa memutar kepala mereka, kira-kira 360 derajat. Putaran kepala mereka memiliki batasnya 270 derajat dalam satu arah. Karena mereka bisa berputar 270 derajat ke kiri dan kanan, burung hantu memiliki jangkauan gerak 540 derajat. Jangan khawatir, jika kamu menyentuh sayap kupu-kupu, mereka tidak akan kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka akan bertahan, meski ada mitos yang mengatakan sebaliknya. Sayap kupu-kupu memiliki sisik. Saat disentuh, sisik itu bisa luruh. Tapi itu bukan hal buruk karena sisik itu pasti akan luruh. Karena sisik yang bisa luruh, mereka bisa kabur lebih mudah jika terperangkap dalam jaring laba-laba. Mitos berikutnya telah menginspirasi banyak skenario film, buku, dan serial TV. Tapi tidak, serigala tidak melolong pada bulan. Mereka memang biasanya melolong pada malam hari, tapi karena mereka aktif pada malam hari, mereka juga akan menengadahkan kepala saat melolong karena ini membantu suara merambat. Dengan begitu, serigala lain akan mendengarnya dari jarak kira-kira 10 km. Itu sebabnya mereka melolong untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Mereka punya suara tertentu untuk masing-masing situasi. Misalnya, untuk membantu serigala yang kehilangan kawanannya pulang. Bulan hanya kebetulan ada di sana saat serigala berkomunikasi. Jerapah hanya butuh tidur 30 menit sehari. Itu juga mitos. Mereka tidur sekitar 4,5 jam sehari. Itu wajar untuk spesies hewan yang paling aktif pada siang hari. Penelitian juga menunjukkan jerapah biasanya berbaring untuk tidur kurang dari 11 menit dalam sekali waktu. Banyak orang percaya tikus tanah buta, mamalia penggali kecil ini sebenarnya bisa melihat. Namun, penglihatan mereka sangat buruk dan hanya beradaptasi untuk mengenali cahaya. Mereka juga buta warna. Saat mereka mencari makanan dan berkeliaran di bawah tanah yang gelap, makhluk ini kebanyakan mengandalkan sentuhan dan indera penciuman. Indera praba mereka tajam. Ini sebabnya tikus tanah merasakan getaran aktivitas di dekat mereka. Ini membantu mereka menghindari bahaya atau mempermudah mereka mencari makanan berikutnya seperti kaki seribu, cacing, lipan, dan invertebrata lain. Nyam. Mereka sangat cepat dalam menggali dan bisa menggali beberapa sentimeter per menit. Pada musim dingin, hewan berhibernasi bukan karena mereka terlalu kedinginan untuk keluar, tapi karena tidak ada cukup makanan pada musim ini. Saat hewan dalam masa hibernasi, detak jantung, suhu tubuh, pernapasan, dan aktivitas metabolisme lain melambat secara signifikan. Seperti itulah mereka menghemat energi. Tupai, kelelawar, kura-kura, ular melakukan hibernasi pada musim dingin. Mereka menyimpan energi untuk musim lain saat mereka lebih aktif dan mampu mendapatkan lebih banyak makanan. Aku mau bilang beruang juga, tapi mereka tidak benar-benar melakukan hibernasi. Jika kamu mencoba membangunkan beruang pada musim dingin, saat kamu percaya hewan itu sedang tidur, kamu bisa dalam bahaya. Mereka memang melambat, artinya mereka tidur untuk waktu lama. Mereka tidak tidur sepanjang musim dingin, dan kamu bisa dengan mudah membangunkan mereka saat mereka tidur. Jadi, jangan percaya mitos. Cocopet tidak akan bertelur di telingamu. Ya, meskipun nama mereka dalam bahasa Inggris adalah earwig, mereka tidak begitu tertarik pada telingamu. Setidaknya, tidak ada bukti mereka akan masuk ke sana. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di tempat gelap dan lembab, seperti di bawah kulit pohon atau di dalam tanah. Jadi, telingamu aman.